إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه ثم إلى قطب العلماء بحامد محمد بن محمد الغزالي قطب الأحوال أبو يزيد البصري قطب الله سلطان عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة مولانا محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى خليفة مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمبين والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي اسمه والشيخ محمد أنور مشعل والشيخ محمد سوال عبد الله والشيخ مربي سيد مربي والشيخ محمد سمن شيخنا معلمينا أن الله تغشم بالرحمة وفي محمد نبي بن عمر الجاوي وإلى شهب بن أحمد بن حجر الشيخ شباب الشيخ محمد نبي أن الله تغشم بالرحمة وفي ويعين عليهم من بركاتهم وأنوار نفحاتهم وأسرار خصوصيتهم وإلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثير الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد رب اشرح لي صدري
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Atau aku berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Abi Bakr as-Siddiq. Dari meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. 3 perawi hadis ada di 3 hadis, yaitu Rasulullah bersabda, siapa yang selalu membaca istighfar, beristighfar, minta ampun lawan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan lahu itu manfaat, jadikan bagi orang yang beristighfar itu, yang belazimi istighfar, setumat minta ampun, setumat minta ampun, setumat minta ampun, sedikit-sedikit minta ampun kepada Allah. Lalu inya minta ampun, melazimkan tadi, Allah Ta'ala jadikan bagi orang yang beristighfar tadi, yang melazimi istighfar itu, dari segala kesulitannya itu dijadikan Allah Ta'ala jalan keluar. Allah Ta'ala jadikan jalan keluar. Kita ini hidup sempit, sulit, berat hidup kita, tapi kalau kita melazimi istighfar ada aja jalan keluarnya. Semakin tinggi pian derajat, semakin Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat pian beratan, itu Allah Ta'ala sulit, semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya, tapi pian beristighfar terus, nang kaya kadada ujian tadi, nang kaya kada berat, rasa-rasa nyaman aja. Nah kalau orang kada pernah istighfar, merasa bujur terus, maka sedikit aja tegetel, stresnya setengah mati. Padahal orang ada yang jauh lebih berat daripada inya, kada apa-apa Kenapa? Inya memang jarang jauh parak dengan Allah Ta'ala. Peneng sorang tinggal bini mau sorang sih mau. Atau apakah musibahnya bukan itu aja, apa aja, kehilangan duit 200.000, stres sih 200.000, padahal duit sini masih ada 200 juta di barangkas. Kenapa sirin kada pernah baanu dengan Allah Ta'ala? Kenapa orang kada pernah bertuhan? Memang agamanya agama Islam bujur, tapi kada pernah menghubungi Tuhan, kada pernah tahu ngarannya agama tadi. Lalu kada pernah berdedengar. Kalau inya berdedengar ada aja kan, terbaca hadis sekali, terdengar terbaca hadis berapa kali, mendengar ceramah ada aja, terlewati masalah istighfar. Oh nangka ini sekalinya istighfar. Nah siapa aja man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Ta'ala kan jadikan bagi dia setiap kesulitannya, kesempitan hidupnya, Allah Ta'ala beri jalan keluar. Itu Nabi itu bepadah pasti itu. Apalagi dasar banyak dosa kita, tak ampun kita bujur minta ampun.
Nah, lalu inya melazimi istighfar, minta ampun terus dengan Allah Ta'ala. Kemudian orang yang melazimi istighfar, wa min kulli hammin faraja, maka dia dari tiap stres, duka cita, galau, stres, duka cita, galau, kada nyaman hati, bingung, bebungulan, nah peneng, itu masuk. Kalau inya banyak baca istighfar, Allah Ta'ala lapangkan dadanya. Nah akhirnya kayak orang linglung, itu banyak istighfar saja. Kenapa? Dosa kita banyak. Dosa kita kan, kita ini dosa, mengaku aja dosa sudah aman. Banyak minta ampun kepada Allah, itu rahasia kita. Istighfar banyak. Nah lalu salawat tuh imbangan sama tuh nilainya dengan istighfar. Baca salawat 10 kali Allah Ta'ala mengampuni. Lalu nanti apa penggunaan antara salawat dengan istighfar? Kayak ini. Nah kalau kita hari ini pas hanyar tadi berbuat dosa, hanyar berbuat dosa, di pasar 13 kali melelek bebinian, 2 kali melihat paha bebinian, 3 kali memperhatikan susu bebinian. Minta maaf lah ulun sambat-sambat kayak itu. 3 kali menganu susu bebinian, 4 kali berpandir dengan bebinian dengan nafsu, hitung aja. Nah itu baca istighfar sudah waktu zuhurnya. Baca istighfar itu hanya berbuat dosa. Istighfar takari banyak, astagfirullah, 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 menghilangkan dosa-dosa tadi tuh. Nah kalau kita seharian ini baca Quran aja, sebulanan baca Quran aja, beribadah, pas waktu perai kegawian kada di pasar kayak itu melihat bebinane, karena melayani memang harus terlihat. Melayani itu pun kada kalau di Martapura ada guru Yusrin, Allah yarham, meninggal sudah. Orang mencari bininya, adakah bini ulun kesini tadi, orang mencari bininya kan, cari bininya, kada melihat jas. Ada bini orang ke toko tadi, ada bini orang tuh sini melayani, cuma kada melihat muhanya. Mata dilihat akan hewan orang, tapi kada dilihat akan kayak itu. Nah bisa kalau dipahami bubuhan lelakian nih ahlinya nih. Lalu inya kada menggawe itu, walaupun itu dosa kecil. Lalu inya kada menggawe. Nah salawat banyak istighfar juga ada juga, cuma banyak salawat. Jadi dilihat takarannya, jangan diadu antara istighfar dengan salawat. Dua-duanya indah, asyik kalau kita sudah mengamalkan. Nah kenapa istighfar ini? Istighfar Nabi menyuruh juga, Allah Ta'ala menyuruh juga. Istighfar itu kan ditambahi sin. Ghafaro asalnya dari ghafaro yaghfiru, itu maampuni. Kalau istaghfaro minta ampun, kalau ada istasqa minta minumi. Ya kalau teman ada sin tuh minta tuh artinya. Dua sudah. Dari tiap-tiap duka cita Allah Ta'ala lapangkan dadanya, nyaman terus dada. Kenapa? Sidin beristighfar. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, orang yang melazimi istighfar Allah Ta'ala beri rezeki yang kada disangka-sangka. Allah Ta'ala beri rezeki yang kada disangka-sangka. Kira-kira dari bukan kira-kira, nyata benar itulah orang yang terus istighfar, kesulitannya diberikan jalan keluar, kesedihannya dilapangkan, rezeki ada, rezekinya dijaminkan oleh Allah Ta'ala, diberi dari dianugerahi rezeki yang kada disangka-sangka. Kira-kira mun kada berduit orang beristighfar, lapang aja kalau dadanya lah. Kenapa kita kada lapang dada? Memang jarang beristighfar. Tahu banyak mau otak atik WA daripada istighfarnya. Tahu banyak mau otak atik Instagram daripada baca salawat. Tahu banyak buka Facebook daripada membuka Quran. Mengdasarkan itulah waktu sekarang kan.
Melazimkan artinya model mewajibkan istighfar itu nah. Istighfar habis tuntung sembahyang kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya kalau tuntung menyapu kepala, nya baca alam nasrah, anyar baca istighfar 3 kali, anyar bawirid. Istighfar juga minta ampun. Oke, itu aja sudah. Istighfar ini obat banar. Nasengi ogi pabura lakde. Obat banar istighfar ini, obat hati, obat gundah gulana, obat sedih, obat macam-macam. Nyaman tuh. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Ikamlah ujar Nabi, jangan kada baca la ilaha illallah dan baca juga istighfar. La ilaha illallah ikam baca dan istighfar juga ikam baca. Fa'aksiru minhuma, ikam banyaki membaca kedua la ilaha illallah dengan istighfar ini nah. Ikam banyaki ujar Nabi, minhuma fa inna iblisa, sesungguhnya iblis, qala, iblis berkata, ahlaktun nasa, aku binasakan manusia, bizzunubi, dengan dosa. Jadi aku ini mencelakakan manusia itu kulahnya menggawi dosa, kugodainya dari samping, dari muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dari seluruh penjuru akan kugoda manusia itu supaya inya binasa, supaya inya celaka dengan dosa. Maka dosa gawi. Jadi dosa itu gawian iblis, kita akui aja. Tapi pian jangan dimuntung karena keluar di iblis, jangan ini kita lah, oh ini aku menggawi perintah iblis. Apa aja yang dari perintah iblis berarti larangan Allah. Yang dilarang Allah apa aja kalau kita gawi pasti kada baik ujungnya. Apa aja? Coba kena sambat satu persatu apa, ayo. Minumannya aja karena nyaman. Akibatnya apa? Saraf otak rusak, pikiran dan lain sebagainya. Cari aja apa aja yang dilarang. Yang dilarang pasti kada baik. Kada baik jadinya. Dan nanti apa aja tuh? Jadi kucelakai, kubinasakan manusia itu dengan dosa-dosa. Rami kalau tuh ke Celsius rami. Nah, apalagi yang ada di Kekron rami juga. Mudahan yang itu aja sudah. Ayo kadusa di ulun kada menyuruh jangan ditutup lah. Yang biar yang itu aja dulu. Kadusa lagi pemerintah menambahi kalau ada mengizinkan buka itu kan cukup sudah, ya kan? Kenanya tutup seorang yang itu. Jangan diizinkan lagi kalau ada buka baru, itu aja. Jadi kada tapi ribut. Biar dulu yang ada itu tinggal dikitan. Kenanya muyak ampis orang, jangan ditambahi. Itu tempat maksiat itu kan iblis kalau situ. Kada pernah tutup, hampir kada pernah tutup lah kecuali Ramadan. Pemerintah bingung juga menutup karena berbayar kalau tuh. Kecuali corona ini aja yang menutup. Hebat juga corona menutup tempat. Cuma masjid jangan ditutup.
Siapa lagi mendoakan kalau masjid ditutup? Kada sarik pang kada. Saran aja, masjid jangan tutup. Masa ditutup masjid, sayangnya pang. Siapa lagi yang mendoakan? Kada ada yang mendoakan, makinnya bertambah corona. Coba ai Samarinda. Coba pikir secara militer, secara akal tuh Mas Ulun. Siapa lagi mendoakan namun masjid 4 ditutup? Tempat maksiat yang ditutup. Sebab maksiat itu sial. Maksiat itu sial. Nah, jadi ujar iblis, ku binasakan manusia dengan dosa-dosa, lalu fa'ahlikuni, lalu manusia tadi membinasakan aku dengan apa? Kita membinasakan iblis. Fa'ahlikuni bila ilaha illallah. Sana. Kesana. Biar ikam nangis kada konjoke. Anak main HP, orang main HP kada boleh. Nah, fa'ahlikuni, anulah kekanakan anak ulun ulun sedang melatih juga kada, tapi akan di HP. Kada ada pelajaran di HP itu. Ada bekarate. Ada kalau yang main jagonya itu memukul itu jagonya kan bagus. Kalau kita dewasa itu bagus memberantas kejahatan. Tapi inya digunakannya ke seninju kawalnya, matanya rusak kalau itu terus. Jadi harus berpurun. Ya kalau anak jo sekali-sekali dibatasi waktunya. Jangan sebebas-bebasnya main HP itu. Rusak mata kita. Yang mau ulah HP itu anaknya sendiri disuruhnya main bekel, main asin, main yang mainan orang bahari. Kada dibarikannya main HP anaknya. Ayo kita HP rusak mata anak kita. Sayangnya kalau amun rusak matanya kurang lebih rusak mata hatinya. Kada ada yang kau dicontoh situ belajar Quran koler. Kenapa? Ini lebih senang di HP daripada baca Quran. Jadi sudah. Nah itu. Ya kembali. Lalu ujar iblis tadi, fa'ahlikuni, lalu bubuhan manusia tadi membinasakan aku bila ilaha illallah wal istighfari. Membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kalau iblis hendak binasa, baca la ilaha illallah dan baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Apalagi ma'amalakan isi daripada istighfar tadi, isi daripada la ilaha illallah tadi, maginnya iblis kada kau bakutik. Iblis Ibnu Wasi' itu 40 tahun iblis melayani tahuai sidin, kada kawa iblis menggoda. Ada doanya kan biasa itu dibaca subuh, dulu abah guru sekumpul mbari di Tambihul Muqtarin ada itu, Allahumma innaka sallatta alaina aduwwan lana basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah. Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min 'afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta baina wa baina maghfiratik wa jannatika innaka ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan supaya iblis setan kada kau bukutik. Sebab setan ini inya dan kelompoknya melihat kita kada melihat inya. Jadi apa melumpuhkannya dengan zikir, khususnya apa yang disebut oleh Nabi tadi, fa'ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mereka mencelakai aku, membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi ahlaktun nasa bizzunubi, ujar iblis, aku celakakan manusia itu, aku hancurkan binasakan manusia dengan dosa-dosa.
fa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfari. Lalu si iblis tadi, si manusia tadi mencelakai aku, membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kalau di rumah tuh banyak hantunya, banyak jinnya, bejin di rumah itu banyak jinnya, baca aja istighfar dengan la ilaha illallah. Atau baca Ratibul Haddad, dijamin iblisnya kadada, setannya keluaran. Ratibul Haddad tuh itu anti paguruan ulun orang Amuntai, lahir di Amuntai, mengajar di Martapura, Kiai Syekh Al-Arif Billah Kiai Muhammad Syukri Unus Jasidin. Kalau rumah bejin Jasidin, bejin ada jinnya, bacakan Ratibul Haddad Jasidin. Ratibul Haddad kadada tuh jinnya, kadada bejin. Tapi kalau orang baca Ratibul Haddad itu kada pernah sembahyang, ya, kada pernah sembahyang, koler sembahyang, bayang aja koler yang wajib, apalagi baca Ratibul Haddad, ya jin banyak besarang. Dulu waktu Habib Ali masih hidup, waktu masih di Mutiara, ada orang datang berdua, aduh hantu, bujur-bujur ada hantu banar di rumah tuh, bujur-bujur bahantu. Anu jar kerasaan lewat tuh antu cagat bulu awak, takut. Habib langsung aja, kamu ndak sembahyang kalau kajar, kada sembahyangnya kelihatan muha orang kada sembahyang, disari kesini kada sembahyang, memang kada sembahyang ya sidin. Kayak apa kada anu hantu ada, ikam kada sembahyang tuh, sembahyang ya sidin. Nah. Tapi jar aku kada ai sembahyang jar, ilmu bekajian sampai kajianku kada sembahyang aku, kada ada iblis itu, kada itu lain iblis lagi menggoda inya iblisnya karena bakajian bapak jar iblis baik aku kada usah menggoda inya, nyaman lagi inya mengganti akan posisi aku. Kayak apa inya malah jadi orang kada bersembahyangan. Inya mengganti akan iblis, ya malah jadi orang kada bersembahyangan. Bukan inya kerasukan, inya menggantikan iblis. Ujar setan yang didelak dengan yang di kron, yang ada di Celsius, berteleponan yang kayak apa buhan ikam, kami sama-sama kita ikam pang sehat, aku juga sehat walafiat berataan. Terus setan yang ada di Maninjau ditelepon jo, kayak apa setan yang menjauh, aku kurus karing sini buahnya sembahyangan terus, jaga majelisan terus, kada kamu menggoda. Oh kayak itu kah? Kalau kami di sini gawian kami digantikan manusia. Nah itu, jadi kami istirahat. Falamma ra'aitu dzalika, manakala aku melihat demikian itu, ahlaktuhum bil ahwa, manakala aku melihat manusia mampu mengalahkan aku, membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan dengan istighfar. La ilaha illallah dengan istighfar, inya mengamalkan itu, binasa aku. Tapi ujarnya aku lihat, ku perhatikan itu, ujar iblis, ku ganti strategi lain. Ku hancurkan mereka, ku binasakan mereka bil ahwa, dengan hawa nafsu. Bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus, sudah bagus. Tapi hawa nafsunya tetap aja di andaknya di depan. Fa amma man tagha wa asara hayatad dunya, apa itu wa asara, apa itu amman wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man itu orang yang menahan diri terhadap hawa nafsu, maka surga tempatnya. Kalau ingin mengutamakan dunia berarti mengikuti hawa nafsu. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka wadahnya. Biarnya baca la ilaha illallah wa istighfar tadi kisahnya aja kena aja. Nah, jadi antara bacaan dengan amalan seharian itu disesuaikan. Tapi insya Allah sama orang kaum baca la ilaha illallah, baca aja, apalagi baca la ilaha illallah sampai 70.000 ataqatul sugro, memerdekakan yang kecil, dianggap kecil tuh 70.000. Banyak tuh 70.000. La ilaha illallah, 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 la ilaha. 1000 kali sehari. 2 bulan. Berapa itu? 2 bulan 10 hari. Membacanya kayak ini nah. Jangan lambat benar juga, asal ada buku beruas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau 1000 sehari, jadi 70 hari tuntung. Kalau 2000 sehari, 35 hari tuntung. Ini yang parak mati bagus, yang anum ya jo kalau pina mati songsong. Yang parak mati ini gasan diri kita sendiri supaya kita terbebas daripada api neraka. Itu hadis Nabi itu. Yang parak mati baca itu. Lah iblis berjauh juga menjadi memerdekakan diri kita dari api neraka. Kita ini kan banyak dosa, baca itu. La ilaha illallah, la ilaha. Yang pakai ketek catat. Tanggalnya catat. Kan setiap hari kita tahu sudah. Amun perai bisa kita ganti kena. Amun perai bisa kena kita ganti. Nah, istighfar banyak ya. Lalu aku perhatikan demikian itu, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga mereka itu menyangka bahwasanya sesungguhnya mereka itu dapat petunjuk padahal kada. Di Quran disebutkan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka itu bujur sudah padahal salah. Lalu kita ikutlah bimbingan para ulama bahari ini nah minta maaf benar. Karena menjual anulah ini nah nih kalau ini ulun membaca pemirsa Guru Hamdan nih biasa mendengar minta maaf guru ada kalau menerjemahkan tak anu tolong tagurakan kalau ada tersalah nih Nasohil Ibad nih ulama bahari yang nangka ini kita pelajari supaya kita selamat. Jangan bebarangan belajar. Siapa yang hebat? Ulun tukang baca benar sama-sama dilajari oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang melajari. Asy-Syaikh Nawawi Muhammad Nawawi, Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani sidin melajari kita berataan tuh. Bukan ulun jumpat belajar juga. Cari duit jar banyak. Apa bungulan baik ulun buka toko, buka berjualan nasi kuning kah di situ. 4 jadi anak buah Isal situ. Nah, jadi ulun melayani situ sebab pernah ulun menjuali orang di situ sekali kiranya ulun tukang jual. Nah, karena ulun 4 begawi di situ. Jadi apakah di toko kah berjualan? Jadi guru aja. Nah, lebih bagus. Ini kan sama-sama belajar supaya kita ya Allah. Kada gampangan nikmat banar kalau kita merasakan nang kayak apa ini nikmatnya belajar ini ulama asli, ulama wali yang maulah kada diragukan lagi maulahnya. Bujur-bujur menenangkan batin kita. Kalau kita membaca mengamalkan bujur-bujur bayangkan. Nah nih hanya 3 biji nah Nabi
Yang madakan yang pertama tadi, selamat sudah kita. Siapa hendak jalan keluar, banyaki baca istighfar. Siapa yang hendak keluar daripada duka cita, lapang dadanya, banyaki baca istighfar. Hendak rezeki naik, istighfar dibanyaki. La ilaha illallah dan istighfar mau ulah setan lintuk. Karena kita banyak dosa, sudah dihancurkan setan, lalu kita hancurkan setan dengan istighfar tadi. Lalu lagi hati-hati lagi, dilajari lagi. Ikam sudah banyak istighfar lah, berhati-hati, amalkan yang itu. Jangan mau memperturutkan hawa nafsu. Ingat-ingat kalau jadi guru jangan ikut hawa nafsu. Biar kayak apa orang datang diduitinya, kayak ikam barinya duit berapa kah, 25 juta kah, 100 juta kah. Jangan mau. Kalau agama ikam tegadai, kalau akal ikam rusak gara-gara itu, agama ikam rusak, jangan. Nah itu memperlukan. Kada lagi kan bisa kita digoda orang, tak umpati ujian itu ganal, ujiannya kada saanuan itu pang diuji barataan kita. Aku kada dai diuji karena berarti ikam kena kekait itu karena naik kelas. Di bawah tarus ikam diinjak orang tarus. Di Quran, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat perbuatan yang bujur padahal salah. Nah, itu. Warawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Imam Ahmad meriwayatkan dan Abu Ya'la. Qala faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimallahu taala, man hafidha sab'a kalimat, siapa yang memelihara 7 kata, fahuwa syarifun indallah, maka dia sangat dimuliakan, sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, wal malaikah dan di sisi malaikat, wa yaghfirullaha dzunubahu, dan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang itu yang 7 kalimat tadi, menghafal 7 kalimat. Walau kanat mislu zabadil bahar, walaupun dosanya itu nang kaya buih di laut. Wa yajidu halawatat ta'ah. Kalimat 7 ini yang paling nyaman benar. Dia mendapatkan manisnya beribadah, rasa nyaman beribadah. Biar diberi duit semiliar tuh, ini bukan kesalah orang menikmati nyaman daripada duit semiliar tadi. Minta maaf juga, ini ulun hanya mencontohkan kada untuk berceroboh. Nyaman daripada berjima. Kalau inya beribadah tadi menikmati halawatul. Kalau berjima kan tek 10 detik aja nyamannya, sisanya penderitaan, lintuk. Nah kalau ini nyaman terus, nah nyaman di mana-mana, nyaman barang, merasakan nyamannya beribadah tadi kada terasa. 7 kalimat nih, apa 7 kalimatnya tadi? Nyaman, wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Nah kena hidupnya bagus, matinya baik juga, husnul khotimah. 7 kalimat itu apa? Al-ula. Nah, yang pertama, ayyaqula inda btida'i kulli syai'in bismillah. Hendaklah inya memulai apa aja bismillah, minimal bismillah. Di sini bismillah disebutkan. Bismillah. Tuh ya, kalau tuh memulai apa aja bismillah minimal gitu, apalagi bismillahirrahmanirrahim. Sudahnya lah yang dibaca 1000 kali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim 1000 kali. Kalau malam aja dibaca. Terus misalnya 10 tahun malam tuh bang terus dibaca. Kalau siang terus kada boleh, malam atau siang berpindah-pindah waktunya. Dan kada boleh dibaca berkredit nih, bayar sekaligus. Makanya cari waktu yang pas, yang mana kalau siang
kah malam kah, baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, Allahumma salli ala Muhammad wasallim, Allahumma salli ala Muhammad wasallim 1000 kali, insyaallah duit datang sorang. Nah itu aja sudah. Itu bukan anulah duit datang sorang tuh andak lilin ada menjagai, hati-hati mati. Nah itu lain. Ini minta lawan Allah Ta'ala, baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Nah jadi nyaman mati, nikmat taatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan orang itu, mulia di sisi Allah dan malaikat, dan diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Pertama membaca bismillahirrahmanirrahim setiap memulai apa aja. Wasaniyah yang kedua, ayyakula inda faraghi kulli syai'in, kalau inya sudah tuntung apa aja tuntung membaca alhamdulillah. Itu aja nyamannya. Bismillah, ayo kita tuntungan saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja tuntung. Memulai menyembelih, mari kita mulai menyembelih sapi. Isuk alhamdulillah, imba tuntung pak bismillah, tuntung alhamdulillah. Itu aja. Dua sudah. Yang ketiga, wasalisa ayyakula idza jara ala lisani ma la ya'nihi astaghfirullah. Yang ketiga, nah ini nyaman juga dia apabila berlaku di lisannya muntungnya bepandir yang kada mengangaruan, yang kada bermanfaat bagi agamanya atau dunianya, pandiran sia-sia, baca istighfarinya. Astagfirullahaladzim, aku bepandir. Kalau menyembati orang itu kada baca, itu wajib baca istighfar, itu gelap. Anak jadi hantu karena kalau itu terus dibaca menyembati orang. Ini yang sia-sia aja, yang sia-sia. Orang lagi mencangkul. Mencangkul kah? Ini pangcangkul. Itu sia-sia itu sudah. Astagfirullah. Kalau bari salam aja. Sia-sia. Amun menyembati orang itu lain sia-sia, itu dosa ganal. Jadi orang mukmin yang bagus itu bagus, imannya bagus, yaitu inya meninggalkan perkataan yang sia-sia. 3 sudah. Jadi memulai bismillah, menyudahi alhamdulillah. Kalau muntungnya terpandir yang kada mengangaruan, inya membaca astaghfirullah. Warabi'ah yang keempat, ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Nah, pindah sana, pindah keluar semua. Keluar. Ayo keluar Jenny, keluar. Ganggu aja ini. Ini. Yang keempat, warabi'ah ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Kalau inya hendak menggawi sesuatu insyaallah, itu sampai ke hati itu insyallahnya. Ulun berapa kali sudah ma'anu insyaallah ini menyambat juga dimuntung, tapi hati memastiakan kada ingat iya kada kejadian juga isuk. Habib Mustafa Jakarta, guru nanti besok ya jemput saya jam 7 kita ke bandara. Siap Beb, apa perlu saya banguni? Enggak usah Beb, insya Allah saya bisa bangun jam pagi. Itu muntung aja insya Allah. Hati lupa dengan Allah Ta'ala. Jam 9 hanya terbangun, jam 7 hendak dibawa. Paksa ulun datangi ke bandara. Untung si Dinano ketawa aja sidin, diketawakan sidin. Jadi insya Allah paling bagus, pasti karena dibayar, insya Allah pasti dibayar orang kayak itu. Jadi insya Allah ini pasti. Kalau jangan dipakai insya Allah Indonesia, insya Allah kada pasti. Jadi insya Allah yang sebelumnya apa gerang arti insya Allah? Insya Allah itu artinya jika Allah Ta'ala menghendaki, pasti kalau tuh. Nah terus dari segi penulisan,
ulun agak mengkritisi yang dari India itu ini tulisan di Indonesia in SY dengan Allah, itu tulisan inya mengartikan itu memang kayak itu tulisan Indonesianya, tulisan Arabnya insya Allah akan diartikannya sendiri. Ujar kita itu kamu sendiri yang akan transliterasi. Jangankan transliterasi, memindah bahasa Arab tulisannya Indonesia ini kan ada yang shin itu kan ada itu untuk Surabaya aja, Surabaya, saya kuliah di Surabaya dengan di Samarinda itu shin itu kalau di Surabaya SH, kalau di sini SY, berbeda. Kalau artinya orang India jangan umpat campur bahasa Indonesia di Indonesia sehingga dikacaunya di itu. Kita umpatan ente umpat orang Indonesia, kau umpat orang India itu dari segi bahasa Indonesia. Ya kan? Bukan ulun bahasa Banjar bukan tidak tahu loh bahasa Indonesia, karena sudah bahasa sehari-hari tanyaman bahasa Banjar. Bahasa Indonesia bukan kada tahu, kita bahasa Indonesia terus dari beberapa tuh kada pernah dapat 7 bahasa Indonesia tuh 8 terus bahasa Indonesia. Dikritisinya orang India itu. Wal khamisah, yang kelima ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruh. Yang kelima apabila ada gawian yang makruh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada sesuatu yang kada dikatujinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Termasuk kekanakan tu ribut. Itu kan la haula wala quwata. Ulun tadi itu kada baca la haula wala quwata illa billah. Nah ta'amalakan. Diam La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kekanakan. Ayo diam. Nyaman kalau sariknya kada diam kada. Amun membawa hawa nafsu kada mau orang menurut. Yang kelima, yang keenam, as-sadis ayyakula idza asabathu musibah. Kalau inya ditimpa musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wasabiah, yang ketujuh, la yazalu yajri ala lisani fil lail wan nahar kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang ketujuh, selalu mengalir di lisannya, basah lidahnya baik siang baik malam ataupun siang kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini karena yang 7 ini kita ulang lagi karena ini gawian kita sehari-hari, kita sudah hafal beratan, karena kita ulang kembali. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta reda atas segala kekurangan. Selamat hari raya Idul Adha, lain Idul Adha. Nah, mudah-mudahan kita mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pengorbanan kita terhadap agama selama ini, korban tenaga, korban harta, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterima korbannya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta ampun atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana amzaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.